Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi kesetaraan gender dalam pernikahan. Namun, sebelum saya membahas terkait materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Sri Dewi Sartika, NIM B23061064. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller di tahun 1968 untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan ciri-ciri fisik biologis. Sementara dalam ilmu sosial, orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Anne Oakley di tahun 1972 yang mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan. Dalam istilah gender ada banyak pengertiannya, di antaranya yang pertama, gender adalah suatu konsep yang mengacu pada sistem peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial budaya, politik, dan ekonomi. Yang kedua, gender adalah konstruksi sosial budaya tentang peran, fungsi, hak, dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, laki-laki maskulin dapat diartikan kuat, gagah, perkasa, pemberani, tegas, rasional, terus terang, suka menantang, dan agresif. Sementara perempuan, feminim dapat diartikan lembut, perhatian, perasa, emosional, mengalah, beraninya di belakang, bergantung, dan submisif. Yang kedua, laki-laki harus bekerja di luar rumah untuk kerja produksi atau menghasilkan uang, sementara perempuan diberi tempat di dalam rumah untuk kerja domestik dan reproduksi. Ketiga, laki-laki harus menanggung beban keluarga, maka harus diupah secara utuh. Sementara perempuan tidak perlu bekerja mencari nafkah, kalaupun bekerja dianggap sebagai pelengkap. Dari hasil perbedaan peran gender tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa melahirkan ketidakadilan gender karena oleh masyarakat sering disalahartikan sebagai kodrat. Peran gender dalam keluarga. Pembagian peran gender antara suami dan istri bertujuan untuk membagi tugas dalam rangka menjaga keseimbangan sistem keluarga. Contoh, istri bertugas sebagai manajer rumah tangga, namun suami sering memberikan ide dalam mengatur tata letak ruangan di dalam rumah. Jadi, meskipun istri memiliki tugas sebagai manajer rumah tangga, suami mempunyai kontribusi, ide, uang, dan perhatian. Sebaliknya, meskipun suami sebagai kepala rumah tangga, namun dalam menjalankan perannya tak semena-mena atau semaunya sendiri. Kemitraan gender antara suami dan istri dimaksudkan sebagai kerjasama antara suami dan istri dalam melakukan peran gender. Kesetaraan gender, kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan, dan keamanan nasional atau Hankamnas, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dalam keluarga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat, sehingga tidak ada peran-peran yang dilabelkan mutlak milik laki-laki saja atau milik perempuan saja. Penerapan kesetaraan gender dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai
kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola hubungan antara keluarga, serta saling memahami perbedaan dan kebutuhan dimiliki serta mampu memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan peran gender antara anggota keluarga. Keadilan gender, suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum, dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Itulah pemaparan materi tentang kesetaraan gender dalam pernikahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.